Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 24 kain batik akan menjelaskan tentang kain batik. Berikut anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Bonaventura Gali, ada Elvastia Indrastata, ada Farhan Ilham, ada Juan Junian Safari, ada Muhammad Raihan Faktan, dan Raihan Faktil Rais. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Di Indonesia terdapat beragam suku dan budaya. Beberapa di antaranya yaitu ada suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Madura, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya suku yang ada di Indonesia tersebut, membuat Indonesia dikenal oleh negara lain sebagai negara yang memiliki kekayaan kebudayaan. Salah satu dari sekian banyaknya suku yang ada di Indonesia yaitu suku Jawa. Di dalam suku Jawa itu sendiri juga memiliki beragam kebudayaan, mulai dari seni musik, seni tari, seni rupa, hingga peralatan-peralatan tradisional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Raihan. Selanjutnya di sini ada definisi kain batik. Nah, definisinya itu adalah batik itu adalah hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dalam desain atau motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh makna dan filosofi akan terus digali dan berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia. Motif batik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, motif adalah corak atau pola. Motif adalah suatu corak yang dibentuk sedemikian rupa hingga menghasilkan suatu bentuk yang beraneka ragam. Motif batik adalah corak atau pola yang menjadi kerangka gambar pada batik, berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan aksen menjadi satu kesatuan yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Motif-motif batik itu antara lain adalah motif hewan, manusia, geometris, dan motif lain. Motif batik sering juga dipakai untuk menunjukkan status seseorang. Membatik merupakan tradisi turun-temurun, karena itu sering motif batik sering menjadi ciri khas dari batik yang diproduksi keluarga tertentu. Lanjutkan ke Saudara Farhan. Definisi kain batik selanjutnya adalah Indonesia mempunyai beberapa motif yang terkait dengan budaya setempat. Beberapa faktor yang mempengaruhi lainnya, motif-motif batik antara lain adalah letak geografis, misalnya di daerah pesisir akan menghasilkan batik dengan motif yang berhubungan dengan laut. Begitu pula dengan yang tinggal di pegunungan akan terinspirasi oleh alam sekitarnya. Sifat dan tata penghidupan daerah, kepercayaan, dan adat di suatu daerah, serta keadaan alam sekitar termasuk flora dan fauna. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Juan. Oke, selanjutnya makna kain batik. Dalam sebuah helai kain batik, motif tersebut dihias dengan warna-warna alam yang cantik. Ada warna alam yang lembut, dan dalam perkembangannya, warna cenderung kontras dan cerah. Pola batik ini terkesan berantakan, namun jika sudah diwarnai, apalagi sudah dijahit dalam bentuk busana, kain batik akan tampak elegan dipandang. Bagi masyarakat Indonesia, terutama Jawa, batik telah menjadi semacam way of life. Sebab batik telah menjadi identitas suatu masyarakat yang mempunyai nilai estetika dan filosofi yang sangat tinggi. 1. Batik sebagai karya seni atau kebudayaan. 2. Batik sebagai idealisme. 3. Batik sebagai identitas. 4. Batik sebagai alat perjuangan. 5. Batik sebagai aktivitas ekonomi. 6. Batik sebagai simbol harapan. Nah,
Bisa dilanjutkan. Selanjutnya ada from following meaning. Dalam sebuah helai kain batik, ada filosofi yang menjadi pelajaran dan bisa dimaknai dalam sebuah kehidupan. 1. Ketenunan dan keulatan perajin ketika menyanting. 2. Motif batik yang sangat banyak menunjukkan keberagaman budaya di Indonesia. 3. Dalam sehelai kain batik tercermin karakter yang menunjukkan kepribadian bangsa. Lalu ada from follow function. Fungsi batik secara praktis adalah pola batik dapat digunakan dalam berbagai macam alternatif atau terapan. Kita dapat melihat banyak kain, pakaian, atau taplak meja yang menggunakan pola batik tertentu untuk menambah nilai jual. Selain itu, batik juga bisa digunakan sebagai latar dinding rumah karena dipercaya memiliki sifat tertentu yang anggun dan misterius. Dan masih banyak lagi benda yang menggunakan batik. Secara estetis, batik merupakan karya seni kriya yang memiliki pola ukiran indah dari Nusantara. Setiap pola yang terdapat dalam batik setiap daerah berbeda, mencerminkan makna batik itu sendiri bagi masyarakat sekitar. Seni batik dapat digunakan dalam taplak meja, pakaian, dan baru-baru ini batik juga dijadikan sebagai model fashion yang menarik dunia internasional. Yang selanjutnya ada menjelaskan tentang form, follow, vision, or fun. Batik tradisional adalah sebuah seni yang terdiri dari titik atau garis yang membentuk corak atau motif yang susunannya saling terikat satu dengan yang lainnya. Terdapat banyak aturan yang harus dipatuhi dalam proses pembuatan batik tradisional. Selain itu, proses pengerjaannya lebih rumit dan membutuhkan waktu yang lumayan lama, bisa sampai 2-3 bulan lamanya. Oleh karena itu, batik tradisional dari segi estetika dan harga lebih tinggi dan mahal dibandingkan dengan batik yang modern. Berikut ciri-ciri batik tradisional yaitu: yang pertama, memiliki corak dengan makna simbolik. 2. Batik tradisional memiliki corak batik terdapat variasi hias motif ular, pagoda, geometris, serta barong. Yang ketiga, warna batik cenderung gelap, biasanya berwarna coklat kehitaman atau warna hitam dan putih. Yang keempat, umumnya motif batik memiliki ciri khas daerah asalnya. Selanjutnya, ada batik modern. Batik modern adalah batik yang proses pengerjaannya tidak terikat pakem atau aturan tertentu, baik dalam hal pembuatan susunan motif, warna yang digunakan, serta teknik pengerjaannya lebih disesuaikan dengan perkembangan zaman. Ciri khas batik ini adalah lebih menonjolkan sisi keindahannya dan menyesuaikan dengan desain model pakaian yang lebih modern, sehingga tidak terlihat kaku dan kuno. Batik motif modern lebih mudah ditemukan di pasaran dan harganya lebih murah dibandingkan dengan batik tradisional. Berikut adalah ciri-ciri batik modern. 1. Corak pada batik tidak mengandung makna khusus. Kedua, corak batik biasanya berbentuk tumbuhan, rangkaian bunga, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah warna batik cenderung bebas, biru, merah, ungu, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah kain batik. Sejarah batik, terutama terkait dengan teknik perintang pewarnaan penggunaan malam, dikenal sejak abad ke-4 sebelum Masehi. Hal ini diketahui sejak ditemukannya kain pembungkus mumi di Mesir yang juga berlapis malam untuk membentuk polanya. Di Asia, teknik serupa juga diterapkan di Tiongkok semasa dinasti Tang pada tahun 618 hingga 907, serta di India dan juga Jepang semasa periode Nara tahun 645 hingga 794. Di masa lalu, seni batik melekat dalam kehidupan perempuan-perempuan Jawa. Pembatik menjadi aktivitas eksklusif mereka, setidaknya hingga ditemukan batik cap yang bisa dilakukan oleh laki-laki.
Meski demikian di daerah pesisir, membatik sudah lama menjadi aktivitas kaum laki-laki. Oleh karena itu, kain batik pesisir lebih menghadirkan garis maskulin, corak megamendung misalnya. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia, saat ini batik tidak hanya ditemukan di Jawa. Di luar Jawa juga ada batik Aceh, batik Cual Riau, batik Papua, batik Sasirangan, Kalimantan, dan juga batik Minahasa. Tidak hanya di Indonesia, popularitas batik pun mendunia dan mendapat pengakuan UNESCO. Sekian penjelasan yang bisa kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.